akan menjelaskan tentang Kerajaan Mataram kuno yang di bagian masa kejayaannya. Dari dinasti Syailendra muncul pada akhir abad ke-8 dan periode kepemimpinannya menjadi masa keemasan Kerajaan Mataram kuno. Perkembangan terjadi di berbagai bidang seperti politik, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian, dan sosial. Raja pertama Kerajaan Mataram kuno dari dinasti Syailendra adalah Sri Dharmatungga. Pada masa pemerintahannya, konon wilayah kekuasaannya mencapai semenanjung Malaka. Setiap berganti raja, keadaan Kerajaan Mataram kuno semakin gemilang dan termasyhur. Sri Dharmatungga diganti oleh Indra Syailendra yang berhasil menaklukkan Centela di Kamboja. Setelah itu, Kerajaan Mataram kuno akhirnya bersatu kembali setelah perkawinan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dan Pramodawardhani dari wangsa Syailendra. Pada 929 Masehi, ibu kota Mataram kuno dipindahkan oleh Empu Sindok ke Jawa Timur dengan pusat pemerintahan di antara Gunung Semeru dan Wilis. Terdapat beberapa alasan yang diperkirakan menjadi sebab perpindahan ini, seperti faktor bencana alam, politik, dan adanya ancaman dari kerajaan lain. Setelah pindah ke Jawa Timur, kerajaan ini disebut sebagai Kerajaan Medang dengan lokasi berada di sekitar Jombang. Empu Sindok kemudian dinobatkan sebagai raja pertama dari dinasti Isyana. Masa kekuasaan Kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur tidak berlangsung lama. Raja-raja penerus Empu Sindok juga sangat paling mewariskan bukti peninggalan sehingga namanya seakan tenggelam dalam sejarah. Dipindahkan ke Jawa Timur pada 929 Masehi. Ibu kota Mataram kuno dipindahkan ke PMU Sindok ke Jawa Timur dengan pusat pemerintah di antara Gunung Semeru dan Gunung Wilis. Terdapat beberapa alasan yang diperkirakan menjadi sebab perpindahan ini, seperti faktor bencana alam, politik, dan adanya ancaman dari kerajaan lain. Setelah pindah ke Jawa Timur, kerajaan ini disebut sebagai Kerajaan Mendang dengan lokasi berada di sekitar Jombang. PMU Sindok kemudian dinobatkan sebagai raja pertama dari dinasti Isyana. Masa kekuasaan Kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur tidak berlangsung lama. Raja-raja penerus PMU Sindok juga sangat peling mewariskan bukti peninggalan sehingga namanya seakan tenggelam dalam sejarah. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Ketika berdiri di Jawa Tengah, Kerajaan Mataram kuno mewariskan cukup banyak peninggalan berupa prasasti dan candi yang dapat ditemui hingga sekarang. Prasasti Kerajaan Mataram kuno. Terdapat prasasti Canggal, prasasti Kalasan, prasasti Mantiasi, dan prasasti Klurak. Dan candi peninggalan Kerajaan Mataram kuno terdapat Candi Bima, Candi Arjuna, Candi Kalasan, Candi Pelaosan, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Puntadewa, Candi Semar, Candi Serikandi, dan Candi Borobudur. Sekian dari pembahasan kami dari Kerajaan Mataram kuno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.